Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Tetap semangat dan harus semangat. Baik, untuk anak-anakku, hari ini dalam video ini Pak Miftah akan membagikan cara belajar membaca surat Al-Kautsar dengan baik dan benar. Mari nanti kita belajar bareng-bareng membaca surat Al-Kautsar. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan soal uji kompetensi yang telah dikerjakan oleh anak-anakku pada surat Al-Kautsar. Baik, langsung saja kita mulai belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diikuti? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar. Panjang pendeknya kita ulangi. Inna a'toinakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Kita ulangi. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik. Video yang dikirimkan oleh anak-anakku kemarin sudah bagus semua. Hanya saja ada beberapa yang pelafalannya kurang tepat. Nah, coba kita artikan. Inna a'toinakal kautsar. Sungguh kami telah memberi Muhammad, Allah memberi Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari nikmat Allah. Surat Al-Kautsar ini merupakan surat yang ke-108. Nomor berapa? Surat yang ke-108 dari 114 surat, terdiri dari 3 ayat. 1, 2, 3. Terdiri dari berapa? 3 ayat. Surat Al-Kautsar ini ditujukan oleh Nabi Muhammad atau sebagai surat penghibur Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ketika surat ini turun, Nabi Muhammad sedang meninggal. Putra Nabi Muhammad ada yang meninggal. Ada dalam satu cerita ada yang mengisahkan yang meninggal itu namanya Ibrahim, ada yang menyebutkan namanya Qasim, yaitu putra Nabi Muhammad. Karena meninggal itu orang-orang kafir menghina Nabi karena ditinggal meninggal putranya. Maka di sini kan ada kata-katanya, sungguh orang-orang yang membencimu, yaitu orang-orang yang membenci Nabi Muhammad, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Itu ya. Terus apa saja yang bisa diambil dari surat Al-Kautsar ini? Al-Kautsar atau nikmat yang banyak, bahwasanya kita semua itu telah diberi nikmat yang banyak oleh Allah, maka perlu kita syukuri. Ada juga pesan di sini, maka atas nikmat-nikmat yang telah kita terima, kita harus rajin sholat dan juga harus berkurban. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut coba kita lihat LKS-nya. LKS di halaman berapa? Coba ya, LKS halaman berapa ini? Ada di halaman 23. Pesan surat Al-Kautsar, yaitu pertama, Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat yang banyak kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita semua. Oke. Berikutnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semua
mendirikan sholat dan berkurban. Untuk selanjutnya, Nabi Muhammad SAW mempunyai pengikut yang banyak, yaitu umat Islam sampai hari kiamat. Dari dulu, sewaktu Nabi Muhammad masih ada dan sekarang sudah meninggal, kan agama Islam masih ada, maka pengikutnya memang sangat banyak. Nabi Muhammad juga mempunyai nama yang baik di dunia dan di akhirat, tidak sebagaimana yang dituduhkan pembenci-pembencinya, yaitu orang-orang kafir waktu itu. Apalagi pelajaran yang bisa diambil atau sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Kautsar tadi. Apa yang harus kita ambil dan apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan, yaitu sikap peduli. Dalam surat Al-Quran kan ada perintah untuk berkurban. Itu artinya kan kita sikap peduli dengan cara berkurban. Kapan berkurban? Saat hari raya Idul Adha. Oke. Ini sebagai apa? Sebagai bentuk kepedulian terhadap orang-orang yang kurang mampu. Orang-orang yang kurang mampu kan mungkin jarang mendapatkan daging. Makanya ketika ada yang berkurban pada waktu Idul Adha kan dagingnya dibagi-bagikan. Oke, terutama untuk orang-orang yang kurang mampu, agar mereka juga dapat mengkonsumsi daging. Pesan apa lagi yang ada dalam surat Al-Kautsar? Oke. Perintah berkurban itu sebagian ulama atau kebanyakan ulama, jumhur ulama itu mengatakan sunnah muakkad. Jadi sunnah yang sangat dikuatkan. Jadi sangat diharapkan untuk berkurban bagi yang mampu. Bahkan Abu Hanifah mewajibkan, kalau memang sudah mampu diwajibkan untuk berkurban. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan soal yang telah dikerjakan oleh anak-anakku. Kita bahas soal-soalnya. Soal yang pertama, apabila nanti cari jawaban anak-anak ada yang kurang tepat, silahkan dibetulkan. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Ini Al-Quran itu ada 114 surat, ada 6.666 ayat. Dalam juz 30 ada surat yang namanya surat Al-Kautsar. Tadi Pak Miftah sudah jelaskan. Surat Al-Kautsar menjelaskan tentang apa? Tentang nikmat yang banyak. Tentang nikmat surat Al-Kautsar. Ya, nikmat yang banyak. Nomor 2, Ahmad sedang belajar menghafal surat Al-Kautsar dan sedang diuji oleh Ustadz Rahmat. Maka diperintahkan untuk melengkapi bacaan ini. Coba kita lengkapi. Fasholli li rabbika wanhar. Mana yang wanhar? Wanhar B. Lanjut. Surat Al-Kautsar atau pertanyaannya kebalik, nomor 3. Surat ke-108 dalam Al-Quran adalah surat Al-Kautsar. Jawabannya, ayo, ada yang keliru tidak? Sampai di sini Pak Miftah cek sedikit yang keliru. Ada tapi sedikit yang keliru. Nomor 4. Arti dari kata Al-Kautsar adalah apa? Nikmat yang banyak. Apa artinya? Nikmat yang banyak. Nah, coba. Nih. Terus nomor 5. Dalam surah Al-Kautsar kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Tadi mendirikan sholat dan berkurban. Sholat dan berkurban. Mana? Bukan mendirikan sholat dan berkurban, berarti C. Oke, kalau ada yang keliru silahkan dibetulkan. Selanjutnya, nomor 6. Nabi mempunyai sifat peduli dengan sesama, baik di rumah maupun di sekolah.
Oh, mohon maaf, Pak Miftah salah baca. Nadia mempunyai sifat peduli dengan sesama, baik di rumah maupun di sekolah. Nadia peduli terhadap sesama, berarti apa? Berlebihan, keliru. Ingin mendapat pujian, tidak. Kalau peduli itu tidak harus mendapat pujian. Mensyukuri nikmat Allah, ini tepat. Yaitu peduli karena mensyukuri nikmat Allah. Baik, nomor 7. Lafal yang tepat untuk mengisi titik-titik berikut adalah inna. Oh, inna itu dalam surat Al-Kautsar kan ada 2. Pertama, inna a'toinakal kautsar. Terus, oh berarti bukan fasholli lirabbika wanhar. Yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Karena di belakangnya huwal abtar, berarti syani'aka. Inna syani'aka yang mana? Oke, lanjut nomor 8. 1 minggu yang akan datang, Budi akan diuji oleh Ustadz Hanafi tentang hafalan surat Al-Kautsar. Budi masih sedang menghafal lafaz surat Al-Kautsar ayat ketiga. Lafaz surat Al-Kautsar ayat ketiga adalah berarti ayat yang terakhir. Ini ayat pertama, inna a'tainakal kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. Ini yang terakhir. Coba kita lafalkan lagi. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nomor 9. Cara membaca lafal syani'aka. Coba kita lihat tulisan yang benar mana. Oke. Yang benar adalah ini. B. Kenapa A salah? A bacanya pendek, ini sya itu dibaca panjang. Kalau tanda bacang dalam LKS ini petunjuknya nulisnya seperti ini, ya. Lanjut nomor 10. Coba. Lafal huwal abtar artinya apa anak-anakku? Dialah yang terputus, yaitu orang-orang kafir ini. Wal abtar, dialah orang-orang yang terputus. Dialah orang-orang yang terputus. Baik, kita lanjutkan nomor 11. Surat yang diturunkan di kota Mekah disebut surat Makkiyah. Sedangkan surat yang diturunkan di Madinah disebut golongan surat Madaniyah. Kan ada kota Makkah, ada kota Madinah ya. Oke, surat Al-Kautsar termasuk golongan surat apa? Surat Makkiyah karena turunnya di Makkah. Diingat-ingat, surat Al-Kautsar termasuk surat Makkiyah karena turunnya di Makkah. Nomor 12. Ketika ada teman yang kesusahan, Roni selalu menunjukkan rasa pedulinya untuk membantu teman. Peduli terhadap sesama merupakan perilaku peduli itu apa? Memperhatikan orang lain atau tidak cuek dengan teman yang lain. Peduli berarti artinya sifat apa itu peduli? Buruk, ingin tahu, tercela atau terpuji? Terpuji. Terpuji itu berarti sifat yang bagus. Nomor 13. Sikap peduli juga tersirat dalam surat Al-Kautsar, yaitu dengan cara pedulinya kalau dalam surat Al-Kautsar dengan cara apa? Berkorban. Karena dagingnya kan nanti dibagi-bagi. Tuh. Nomor 14. Surat An-Nasr diturunkan sesudah surat At-Taubah. Sedangkan surat Al-Kautsar diturunkan setelah surat Al-Kautsar. Surat apa? Anak-anakku, Al-Adiyat. Oh, ini yang enggak ada di materi ini, harus dihafal ini. Surat Al-Kautsar itu turunnya setelah surat Al-Adiyat. Anak-anakku harus hafal. Nomor 15. Allah Subhanahu wa taala memberikan semua yang ada di dunia ini gratis. Ya, udara kan gratis. Oke. Tidak ada yang membayar sedikit pun karena Allah Maha Pengasih. Untuk itu, sebagai orang yang beriman, ketika mendapat nikmat yang banyak, kita harus bersyukur. Nikmat kan macam-macam. Ada nikmat udara, nikmat uang jajan, dan sebagainya. Itu kan. Udara ini juga nikmat loh. Udara yang kita hirup setiap hari itu. Ketika diberikan nikmat yang banyak, kita harus bersyukur dengan apa?
rajin sholat 5 waktu, rajin berpuasa, rajin membantu orang tua, rajin belajar. Yang mana yang lebih tepat? Oh, ini semuanya benar. Kalau kita diberi nikmat banyak, harus rajin sholat 5 waktu, harus rajin berpuasa juga, harus rajin membantu orang tua juga, harus rajin belajar juga. Oke, ini semuanya harus dilakukan. Anak-anakku harus rajin sholat 5 waktu, rajin berpuasa, rajin membantu orang tua, dan rajin belajar. Semuanya ini pilihannya benar. Itu ya. Oke. Lanjut Romawi 2 nomor 16. Al-Kautsar artinya apa? Nikmat yang banyak. Oke. Lanjut nomor 17. Surat Al-Kautsar berisi perintah apa? Perintah sholat dan berkurban. Jangan sampai keliru. Nomor 18. Perintah untuk berkurban ada dalam surat apa? Surat tadi namanya surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu artinya berkurban. Nomor 19. Hukum menyembelih hewan kurban bagi yang mampu adalah apa hukumnya? Diisi sunnah muakkad boleh, atau sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu, atau diisi wajib juga boleh. Karena ada yang berpendapat wajib, itu Imam Abu Hanifah. Nomor 20, surat Al-Kautsar diturunkan untuk menghibur siapa? Tadi sudah Pak Miftah jelaskan, untuk menghibur Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad dihina kaum kafir saat putranya ada yang meninggal. Ada yang menyebutkan yang meninggal itu namanya siapa? Ada yang menyebutkan Ibrahim, ada yang menyebutkan namanya Qasim. Itu ya, berarti untuk menghibur siapa? Menghibur Nabi Muhammad. Kata terakhir dalam surat Al-Kautsar ayat pertama adalah ayat pertama. Katanya apa coba? Inna a'taina kal kautsar. Berarti Al-Kautsar yaitu nama surat itu sendiri, kata terakhirnya. Nomor 22, Al-Kautsar ini jawabannya. Nomor 22, hewan kurban disembelih pada hari raya. Hari raya apa? Idul Adha. Hari raya kan ada dua, Idul Fitri saat Lebaran itu, sama hari raya Idul Adha atau hari raya kurban atau hari raya haji. Biasanya kan saat orang berhaji itu juga kalau yang ada di Indonesia berkurban. Nomor 23, orang yang harus kita pedulikan adalah orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang kurang mampu. Boleh diisi fakir miskin, boleh diisi orang yang kurang mampu, boleh diisi orang yang membutuhkan, boleh. Lanjut nomor 24, inna syani'aka huwal abtar. Lafal di samping adalah bunyi surat apa namanya? Al-Kautsar. Ayat berapa? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Berarti ayat ketiga. Nomor 25, kita mensyukuri nikmat Allah dengan cara mengucapkan, kalau bersyukur mengucapkan apa? Alhamdulillah. Boleh ditulis alhamdulillah, boleh ditulis hamdalah. Nomor 26, bagaimana cara menghafal surat Al-Kautsar? Kemarin sudah pada ngirim video, berarti sudah hafal semua ya. Caranya kalau bagi yang belum hafal, menghafalkan surat apa aja, Al-Kautsar bisa atau yang lain, itu bisa dengan cara dibaca berulang-ulang, bisa dengan cara mendengarkan bacaan orang tua atau teman atau saudara. Itu juga bisa. Boleh juga belajar dari video. Boleh pembelajar, yang penting tujuannya hafal. Bisa dicara membaca berulang-ulang, bisa juga dengan cara mendengarkan bacaan orang lain. Nomor 27, sebutkan pokok-pokok surat Al-Kautsar. Isi kandungannya apa? Pokok-pokok dari surat Al-Kautsar ya. Pertama, terkait nikmat yang banyak yang telah diberikan kepada kita semua. Itu ya. Nomor 2, perintah untuk melakukan sholat dan berkurban. Nomor 3, surat Al-Kautsar berisi tentang menghibur Nabi, bahwa
Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang baik atau contoh perilaku, contoh manusia berakhlak baik. Itu ya. Nomor 29, apa saja bentuk peduli terhadap sesama? Bentuknya apa? Kalau dalam surat Al-Kautsar berarti berkurban, itu satu. Dua, memberi apa? Membagikan rizki ke orang lain, ke orang yang lebih membutuhkan. Atau contoh yang bisa dilakukan anak-anak apa? Membagi jajan atau uang jajan ke teman yang lain yang kebetulan pada hari saat itu tidak membawa uang jajan atau tidak membawa misalkan bekal dari rumah, itu dibagi ke teman yang lain. Itu ya contohnya, dan masih banyak contoh lagi. Nomor 30, apakah manfaat berkurban? Manfaatnya apa berkurban? Melapangkan rezeki orang yang berkurban itu sendiri. Loh, kenapa kok bisa berkurban mengeluarkan uang, mengeluarkan hewan, misalkan domba untuk atau kambing untuk berkurban, kok malah melapangkan rezeki? Karena janji Allah pasti. Barang siapa yang bersyukur, salah satunya dengan berkurban, maka akan dilipat gandakan. Atau la in syakartum la azidannakum. Akan ditambahkan rezekinya. Barang siapa yang berkurban, maka akan ditambahkan rezekinya. Itu ya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu lanjutannya. Terus apalagi? Menggembirakan orang-orang fakir miskin, misalkan seperti itu. Kenapa menggembirakan? Karena mereka kan jarang fakir miskin jarang mendapatkan daging atau makan daging. Nah, dengan cara berkurban ini mereka mendapatkan daging, bisa dimakan. Oke. Apalagi sebagai syiar Islam. Karena kan pada hari Idul Adha itu kan kita semua bareng-bareng berkurban. Jadi agama Islam lebih dikenal masyarakat luas. Oke, pembahasannya cukup sekian, cukup itu dulu. Barangkali ada pembahasan dari Pak Muftah yang keliru, bisa disampaikan lewat WA atau lewat YouTube secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.